Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Busida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia yaitu hidrokarbon part 1 materi kimia kelas 11 semester 1. Check it out. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu tentang senyawa hidrokarbon, materi kimia di kelas 11 semester 1. Nah, sebelum ke senyawa hidrokarbon, mungkin kita lihat asal katanya dulu, yaitu senyawa karbon. Nah, apa itu yang dimaksud dengan senyawa? Masih ingatkah kalian pengertian dari senyawa? Ya, senyawa itu merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia yang bisa membentuk sifat yang baru. Nah, sementara kalau senyawa karbon itu apa? Senyawa karbon merupakan senyawa yang unsur penyusun utamanya adalah karbon. Nah, kemudian senyawa berdasarkan asalnya itu nantinya dibagi menjadi dua. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Nah, senyawa organik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Sementara senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh benda mati. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan dari senyawa organik dan anorganik ini? Oke, kita lihat tabel perbedaannya. Nah, ini tabel perbedaan antara senyawa organik dan anorganik. Biasanya senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Dan beberapa juga ada sih hasil sintesis, tapi kebanyakan memang berasal dari makhluk hidup. Nah, sementara kalau senyawa anorganik itu biasanya berasal dari sumber daya alam mineral, bukan dari makhluk hidup. Dan senyawa organik ini umumnya memiliki ikatan antara karbon dan hidrogen. Sementara senyawa anorganik itu tidak memiliki ikatan antara karbon dan hidrogen. Nah, semua senyawa organik itu biasanya mengandung unsur karbon. Makanya senyawa organik itu biasanya disebut juga senyawa karbon seperti ini. Nah, kalau senyawa anorganik itu tidak semuanya memiliki unsur karbon. Nah, secara struktur, senyawa organik ini lebih rumit daripada senyawa anorganik. Contohnya, karbohidrat. Nah, itu strukturnya lumayan rumit. Kalau senyawa anorganik, contohnya adalah garam. Garam misalnya NaCl, itu hanya ikatan antara Na plus dan Cl-. Nah, itu strukturnya lebih sederhana daripada senyawa organik. Nah, perbedaan berikutnya adalah ketermudahan senyawa dalam terbakar. Nah, kalau senyawa organik itu lebih mudah terbakar. Contoh, bensin. Alkohol. Kalau kalian punya bensin, dekatkan dengan api itu gampang banget terbakar. Nah, beda halnya dengan senyawa anorganik. Kalau senyawa anorganik ini tidak mudah terbakar. Kemudian, titik didihnya relatif lebih rendah senyawa organik itu daripada senyawa anorganik yang lebih tinggi. Kelarutannya itu senyawa organik mudah larut dalam pelarut organik lagi. Jadi dia sukanya sama pelarut organik lagi. Sementara kalau senyawa anorganik itu bisa larut dalam pelarut air atau bisa juga larut dalam pelarut organik. Jadi kalau anorganik bisa larut dalam air, contohnya garam, tapi bisa juga larut dalam pelarut organik. Nah, sekarang secara ikatan, umumnya senyawa organik ini ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, sementara senyawa anorganik umumnya ikatannya adalah ikatan ionik seperti itu, ya. Nah, itu perbedaan antara senyawa organik dan anorganik. Nah, selanjutnya senyawa hidrokarbon. Kira-kira apa pengertian dari senyawa hidrokarbon? Dari asal katanya aja ada hidro dan karbon. Berarti dia pasti berasal atau unsur penyusun utamanya adalah hidrogen dan karbon seperti itu, ya. Nah, jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa-senyawa yang penyusun utamanya adalah unsur karbon dan hidrogen. Nah, kalau kita punya suatu zat, nah zat itu adalah senyawa hidrokarbon. Tapi gimana caranya kita tahu kalau zat itu memang betul mengandung hidrogen dan karbon? Nah, dengan cara mengidentifikasinya. Jadi kita mengidentifikasi zat tersebut dengan cara membakarnya salah satunya. Nah, kita misalnya punya senyawa hidrokarbonnya lilin. Kita reaksikan dengan CuO yang kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi ini ditutup dengan sumbat, kemudian disambungkan ke pipa bengkok yang disambungkan ke gelas kimia yang berisi dengan air kapur. Nah, lilin ini dibakar, jadi si tabung reaksi yang sudah diisi lilin dan CuO ini dibakar, sehingga nanti gasnya itu bisa ngalir ke gelas kimia ini, ya. Kemudian
Bagaimana reaksi pembakaran senyawa karbon? Nah, senyawa karbon kalau dibakar itu biasanya menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini udah kelihatan nih. Di sini ada unsur karbon dan di sini ada unsur hidrogen seperti itu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu kalau dia tuh betul CO2, kalau dia tuh betul H2O. Nah, kita uji. Kita menguji adanya H2O misalnya, ini untuk mengidentifikasi adanya unsur hidrogen dalam senyawa karbon. Nah, dengan cara apa? Si uap air yang dihasilkan, kita reaksikan dengan CuSO4. Masih ingatkah ini namanya apa? Ya, Cu itu adalah tembaga ya 2 sulfat. Nah, tembaga 2 sulfat ini warnanya putih. Kalau dia bereaksi dengan uap air, nah air ini akan menjadi CuSO4 5H2O. Ini disebutnya senyawa hidrat. Nah, warnanya adalah biru. Nah, kalau betul ketika direaksikan dengan CuSO4 yang asalnya warnanya putih berubah menjadi biru, berarti betul senyawa hidrokarbon ini mengandung hidrogen seperti itu ya. Nah, sekarang kalau karbon gimana cara identifikasinya? Nah, kalau karbon kita identifikasi dengan adanya gas CO2. Gimana kalau kita yakin itu teh adalah gas CO2? Nah, kita identifikasi dengan cara mengalirkan ke gelas kimia yang mengandung air kapur. Air kapur itu apa rumusnya? Nah, ini. Jadi, kalsium hidroksida itu adalah rumus kimia dari air kapur. Nah, kalsium hidroksida ini atau air kapur warnanya asalnya tidak berwarna. Kalau dia berubah menjadi warna putih, maka betul kalau dia itu adalah CO2 dan senyawa karbon itu mengandung karbon. Nah, ini biasanya warna putih atau warnanya keruh ya. Jadi di situ ada endapan CaCO3 biasanya kalsium karbonat ya. Nah, itu cara mengidentifikasi senyawa karbon itu mengandung hidrogen atau karbon dengan cara pembakaran seperti itu ya. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa? Ya, biasanya itu ada di perhiasan. Kemudian ini, nah bentar lagi kita Idul Adha biasanya kita gunakan untuk nyate ya. Nah, yang terakhir adalah gambar pensil. Di dalamnya ada grafit ya. Nah, sangat banyak sekali contoh senyawa karbon atau hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sangat banyak ya. Contohnya karbohidrat, baju yang kita pakai, protein, tempat minum, tempat makan dan lain sebagainya itu sangat banyak. Nah, sekarang kenapa sih senyawa karbon itu sangat-sangat banyak? Nah, hubungannya dengan sifat yang dimiliki oleh atom karbon, bahwa atom karbon ini memiliki sifat yang unik, sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh unsur lain. Nah, dinamakanlah kekhasan atau keunikan atom karbon. Apa itu? Oke, yang pertama, atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Masih ingat nggak kalian? Nomor atom karbon itu berapa? Ya, nomor atomnya adalah 6 ya. Nah, kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya, karbon itu adalah 1s2, 2s2, 2s2, 2p2 ya. Nah, ini adalah elektron valensinya dari karbon ya. Elektron valensi saya singkat, elektron valensinya 4. Sehingga kalau dibuatkan struktur Lewisnya jadi kayak gini kan. C titik 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 ada 4 seperti itu ya. Nah, karena memiliki 4 elektron valensi, maka si karbon ini akan membentuk 4 ikatan kovalen. Sret C 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Kalau dia berikatan dengan hidrogen, hidrogen itu 1 berarti nanti hidrogennya di sini, hidrogennya di sini, hidrogennya di sini dan di sini ya. Nah, seperti itu 4 ikatan kovalen. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ikatan untuk satu atom karbon ya. Nah, yang ketiga, dia itu bisa berikatan kovalen dengan atom karbon lain. Bu, kayak gimana contohnya? Oke, misalnya kita punya karbon yang pertama. Nah, ini. Kalau ada karbon yang kedua, kita tempelin. Nah, karbon yang ketiga, kita tempelkan. Dan seterusnya, ya. Nah, yang keempat, bisa membentuk rantai karbon. Nah, tadi udah contohnya nih nomor 3. Kalau dipanjangin, ini terus aja ya. Nah, ini bisa membentuk rantai karbon yang sangat-sangat panjang ya dan seterusnya ya.
Kalian mungkin tahu DNA kita, deoksinukleat acid, itu adalah unsur penyusun utama materi genetik yang ada dalam tubuh kita. Nah, dia itu strukturnya spiral atau double helix ya. Konon katanya kalau kita rentangkan dari ujung ke ujung, si DNA kita itu katanya jaraknya seperti jarak kita ke bulan. Luar biasa kan jarak kita ke bulan itu sejauh apa gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena si DNA kita itu tersusun dari atom karbon gitu ya. Jadi dalamnya itu ada rantai karbon yang sangat-sangat panjang seperti itu ya. Jadi luar biasa Allah menciptakan DNA kita yang sebegitu panjangnya tapi bisa masuk ke dalam tubuh kita menjadi sangat kecil ya. Kenapa? Karena ada atom karbon itu ya. Sifat yang terakhir adalah membentuk isomer ya. Nah, materi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita harus bisa menentukan bagaimana posisi atom karbon dalam rantai karbon. Nah, yang pertama ini, kalau kita perhatikan atom karbon yang pertama, kalau kita tulis di sini misalnya hidrogen, di sini hidrogen, dan di sini hidrogen. Atom karbon yang merah ini punya tetangga langsungnya berapa? Nah, yang ini kan, yang ibu lingkarin biru, ini ya tetangga langsungnya. Maka karena punya tetangga langsungnya 1, disebutnya adalah atom karbon primer atau ditulisnya 1 derajat. Nah, kemudian, yang kedua, dia punya tetangga langsungnya adalah 2. Jadi di atas bawahnya yang merah ini adalah hidrogen. Nah, karena tetangga langsungnya adalah 2, maka disebutnya itu atom karbon sekunder atau 2 derajat. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga. Nah, atom karbon yang merah ini di atasnya mengikat hidrogen. Nah, karena mengikat hidrogen, dia punya tetangga langsungnya sebanyak berapa? 3, maka disebutnya atom karbon tersier. Ya. Dan yang terakhir, kalau dia itu punya tetangga langsungnya sebanyak 4. Maka atom karbon yang merah ini disebut atom karbon kuaterner ya. Nah, gimana sih caranya? Oke, silakan kalian coba contoh soal ini untuk membedakan yang mana atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ya. Oke, selanjutnya senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon tadi sudah diulas, kalau senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang unsur penyusun utamanya adalah hidrogen dan karbon. Nah, itu ya. Jadi ini adalah senyawa organik yang paling sederhana. Dia hanya tersusun dari 2 unsur yaitu karbon dan hidrogen, seperti itu. Nah, sekarang pembagiannya gimana? Senyawa hidrokarbon itu digolongkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan rantai karbon. Nah, ada rantai karbon alifatis, ada rantai karbon siklis. Nah, penggolongan yang kedua adalah berdasarkan jenis ikatan. Ada yang namanya ikatan jenuh, ada yang dinamakan ikatan tak jenuh, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bedanya apa sih dari semua ini? Jadi secara garis besar, alifatis itu rantai karbonnya terbuka. Jadi ujung sama ujung itu tidak bertemu. Nah, sementara kalau siklis itu kayak siklo. Nah, atau siklus. Nah, dia itu rantai karbonnya itu tertutup, ya. Nah, kemudian berdasarkan jenis ikatan ada 2, ada jenuh dan tak jenuh. Kalau jenuh semuanya adalah ikatan tunggal. Nah, kalau semuanya adalah ikatan tunggal, maka senyawa yang termasuk ke dalam kelompoknya itu adalah senyawa alkana. Nah, sementara kalau tak jenuh, maka di dalamnya itu ada 1 ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Seperti itu ya. Nah, sisanya itu tunggal. Nah, kalau rangkap 2 dinamakan kelompok senyawa alkena, kalau rangkap 3 dinamakan kelompok senyawa alkunat, seperti itu ya. Nah, sekarang gimana sih bedanya? Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, ini ya. Jadi tadi senyawa karbon dengan rantai karbon alifatis itu adalah terbuka, bisa lurus, bisa bercabang. Kayak gimana contohnya? Nah, ini yang pertama. Yang ini dinamakan rantai karbon yang lurus. Oke. Yang kedua sekarang, lurus atau bercabang? Nah, ini juga sebetulnya lurus. Bu, itu kan belok. Iya. Jadi cabang itu biasanya tidak diletakkan di ujung. Kenapa? Nanti kita belajar ya. Nah, yang ketiga yang ini merupakan bercabang ya. Yang lurusnya adalah yang dikotakin biru, sementara yang
merah ini, yang dilingkari merah itu adalah cabangnya ya. Nah, itu rantai karbon alifatis. Kemudian ada rantai karbon siklis. Nah, siklis itu rantai karbonnya tertutup, gitu ya. Keywordnya ada dua, ada karbosiklik, ada heterosiklik. Nah, bedanya gimana? Nah, ini jadi kalau karbosiklik itu dibagi lagi jadi dua, ada alisiklik dan aromatis. Ya, nah, gimana contohnya Bu? Oke, ini contohnya. Nah, kalau alisiklik itu tertutup, semuanya ikatannya tunggal, ya. Nah, kemudian aromatis itu C-nya ada 6 dengan tertutup dengan ikatan rangkap 2 selang-seling. Nah, kalau heterosiklik dari heterogen, hetero berarti ada unsur lain selain karbon dan hidrogen di dalamnya, ya. Nah, misalnya di sini unsurnya adalah nitrogen, di sini ada lagi sulfur, ya itu adalah heterosiklis seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan jenis ikatan, ada jenuh tak jenuh. Kalau jenuh, semuanya ikatannya tunggal, ya. Jadi keywordnya jenuh itu semuanya tunggal. Nah, ini tunggal. Nah, kelompok senyawa yang termasuk di dalamnya adalah kelompok senyawa alkana. Jadi alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya adalah ikatan tunggal. Kayak gimana? Nah, ini contoh alkana. Nah, ini ya. Kalau kita sederhanakan bagaimana? Coba perhatikan yang ini, C yang nomor 1 ya misalnya. Nah, C yang nomor 1 H-nya ada berapa? Ya, dia mengikat 1, 2, 3H ya. Berarti ini CH3 strip gitu ya kalau disederhanakan. Yang kedua, H-nya ada berapa? Ada 2, CH2. Yang ketiga, CH2. Yang keempat, CH2. Kemudian yang terakhir itu CH3. Ya, nah ini struktur alkana kalau disederhanakan ya. Yang jelas tangan C selalu 4. Bu, gimana sih tangan C selalu 4? Coba lihat. C yang nomor 1, tangannya. Tangan tuh ikatannya 1, 2, 3, 4. Nah itu. Ya, jadi tangannya selalu 4. C yang kedua 1, 2, 3, 4 juga. Ya, jadi tangan C selalu 4, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang seperti itu, ya. Nah, ini kata tunggalnya. Ya, betul ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, kemudian ini ada contoh lain dari alkana. Nah, ini semuanya ikatannya tunggal, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ikatan tak jenuh. Ikatan tak jenuh itu di dalamnya ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 atau ya. Jadi bisa salah satu aja tergantung dia itu kelompok senyawa apa ya. Nah, ini contohnya. Ini yang rangkap 2, nah ini yang rangkap 3. Nah, senyawa yang termasuk di dalamnya itu adalah alkena dan alkuna. Bedanya apa? Kalau alkena itu merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh yang di dalamnya ada satu ikatan rangkap 2. Jadi ingat-ingat alkena itu ada satu ikatan rangkap 2. Kayak gimana Bu contohnya? Nah, ini alkena. Ya, kalau kita perhatikan ini C yang pertama misalnya ini adalah CH2 ya, karena C-nya mengikat 2 hidrogen. Kemudian rangkap 2 mengikat CH, kemudian CH2, CH2 dan yang terakhir CH3 ya. Nah, kalau kita perhatikan tangan C itu selalu 4. Coba lihat C nomor 1. Ikatan ke-1, ikatan kedua, ikatan ketiga, dan ikatan keempat. Nah, itu tangan C-nya 4. C nomor 2 gimana? 1, 2, 3, 4 juga. Ya, ingat tangan C selalu 4. Jadi, H itu bisa masuk tergantung kurangnya berapa. Kalau dia ikatannya sudah 2, ini ya, rangkap 2, maka H-nya itu yang dibutuhkan adalah 2. Seperti itu, ya. Nah, itu kalau alkena. Ini contoh lain dari alkena ya. Kalau dia bercabang seperti itu ya. Ini adalah ikatan rangkap 2, sisanya adalah tunggal seperti itu. Nah, yang satu lagi adalah kelompok senyawa alkuna. Kalau alkuna merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan mengandung satu ikatan rangkap 3 seperti itu ya. Yang gimana contohnya? Nah, ini kalau alkuna, kalau kita jabarkan C nomor 1 mengikat berapa H? 1. Berarti ini adalah CH, rangkap 3 dengan C, kemudian CH2, CH2, dan yang terakhir
CH3 seperti itu ya. Nah, itu adalah alkuna. Ingat tangan C selalu 4. Kenapa C yang nomor 2 ini tidak ada H-nya? Karena ikatannya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tidak mengikat H lagi seperti itu ya. Nah, ini contoh lain dari alkuna. Jadi ada satu ikat rangkap 3 dan sisanya adalah tunggal ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dan terima kasih penjelasan tentang senyawa hidrokarbon bagian pertama ini. Terima kasih dari Bu Sida. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.